Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tiada terkira di dalam kehidupan ini. Kemudian salawat teriring salam yang senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mudah-mudahan keberkahan salawat dan salam tersebut senantiasa sambung menyambung hingga sampai kepada umatnya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nama saya Ferisal Hussein dengan nomor induk mahasiswa 2324110192, prodi MPI semester 4 tahun 2025. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan dosen pengampu Bapak Syarif Hidayat, Eskom MM, dengan judul Organisasi Perkantoran. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pengertian organisasi dan perkantoran. Apa itu organisasi dan apa itu perkantoran? Yang pertama, definisi organisasi. Organisasi adalah sistem kerjasama yang dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Itu pengertian dari organisasi. Kemudian definisi dari perkantoran. Kantor adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Jadi perkantoran adalah sebuah tempat atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan administrasi, manajemen, dan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan, karena organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian pengertian kantor itu sendiri adalah tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan organisasi, baik berupa pengumpulan data, perencanaan tujuan, pelaksanaan rencana, pendelegasian wewenang, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan organisasi. Kemudian apa tanda-tanda dari organisasi perkantoran itu sendiri? Menurut Amitai Etzioni, pada umumnya organisasi ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Satu, adanya pembagian dalam pekerjaan, dan kedua, adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ketiga, penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana tidak diharapkan dapat diganti oleh tenaga lain. Menurut ahli, kantor adalah tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan organisasi, baik pengumpulan data, perencanaan tujuan, pelaksanaan rencana, pendelegasian wewenang. Jadi dapat diartikan organisasi perkantoran adalah struktur dan sistem yang dirancang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan operasional di kantor. Kemudian pembahasan selanjutnya, personel kantor. Apa itu personel kantor? Personel kantor adalah orang-orang yang bekerja dalam lingkungan kantor yang bertugas mengawasi jalannya sistem organisasi. Hal-hal yang berhubungan dengan personel kantor adalah tugas dan tanggung jawab personel kantor meliputi kepala kantor, petugas arsip, pembuat surat, penerima tamu, petugas keuangan, atau kasir. Kemudian, apa syarat-syarat dari personel kantor? Syarat dari personel kantor diantaranya satu, syarat pengetahuan. Personel kantor harus dapat melakukan pengelolaan atau klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, tentang latar belakang pendidikannya. Kedua, syarat personel kantor adalah minimal seorang personel kantor harus dapat membaca dan menulis, tentunya dengan cukup baik, terampil dalam mengetik, dan mampu menggunakan aplikasi komputer. Kemudian yang ketiga, syarat personel kantor adalah syarat kepribadian, yaitu loyalitas, kesetiaan terhadap organisasi dan pekerjaan, serta ia harus mampu menyimpan rahasia perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu peran penting manajer dan pengawas kantor. Manajer kantor mempunyai tugas utama, yaitu mengarahkan dan mengawasi kantor untuk mencapai tujuan dan dalam waktu bersamaan tetap memberikan perhatian terhadap aspek-aspek lainnya. Seorang pengawas kantor adalah seorang yang mengawasi pekerjaan yang mungkin menjadi bawahan dari seorang manajer kantor itu sendiri. Kemudian ada 3 hal yang berhubungan dengan tugas pengawas.
yaitu satu, tugas pengawas dalam hubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, tugas pengawas dalam hubungan dengan atasan. Dan yang ketiga, tugas pengawas dalam hubungan dengan bawahan manajer. Kemudian ada prinsip organisasi. Dalam prinsip organisasi itu terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, rantau komando. Yang keempat, rentang pengawasan. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu formalisasi. Oke, kita uraikan satu persatu ya. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Apa itu spesialisasi pekerjaan? Spesialisasi pekerjaan adalah derajat di mana dalam derajat organisasi dibagi menjadi beberapa pekerjaan. Melalui pembagian tugas yang spesifik dan berulang-ulang, efisiensi dapat dicapai. Yang kedua, departementalisasi. Apa itu departementalisasi? Ialah seringkali digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kesamaan fungsi yang dijalankan. Kategori dalam departementalisasi adalah kategori wilayah atau geografi. Untuk itu kategori sangat diperlukan karena organisasi di lapangan sangat jarang menggunakan satu kategori, melainkan minimal 2 kategori yang digunakan dalam pengorganisasian operasi perusahaan. Dan yang ketiga, rantai komando. Ialah unsur untuk menjelaskan kepada siapa hasil aktivitas pekerjaan akan dilaporkan. Kemudian yang keempat, rentang pengawasan. Unsur ini mendeskripsikan berapa jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Dan yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Unsur ini berkaitan dengan peran siapa yang akan mengambil suatu keputusan dalam suatu organisasi. Jika pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin atau kantor pusat, dapat dikatakan bahwa organisasi yang bersangkutan menggunakan sentralisasi. Sedangkan desentralisasi menurut Gomez Mejia, desentralisasi merupakan pengalihan tanggung jawab dan wewenang dalam pengambilan keputusan dari kantor pusat kepada orang yang berlokasi terdekat dengan situasi yang membutuhkan perhatian. Dengan menggunakan desentralisasi, tindakan dapat dilakukan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah karena banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir, formalisasi. Unsur ini didefinisikan oleh Gomez Mejia sebagai suatu dokumen tertulis yang mengidentifikasikan, menjelaskan, dan mendefinisikan pekerjaan dalam tugas, tanggung jawab, kondisi, dan spesifikasi sebuah pekerjaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen atau bagian dalam suatu organisasi. Hal penting dalam suatu struktur organisasi yaitu spesialis, standarisasi, koordinasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan unit kerja. Ada beberapa struktur organisasi, diantaranya satu, organisasi lini atau lebih dikenal garis lurus. Organisasi lini merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana. Ciri utama organisasi lini adalah jabatan-jabatan yang tercantum di dalam organisasi terletak pada satu garis vertikal. Dan yang kedua, organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf merupakan perkembangan dari organisasi lini, di mana organisasi lini terdiri dari orang-orang operasional dan lebih bersifat teknis dalam tugasnya. Sedangkan organisasi staf lebih bersifat spesialis dan bertugas sebagai penasehat dan penyedia fasilitas untuk lini. Terakhir kita masuk ke kesimpulan. Dari penjelasan semuanya dapat diketahui bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan sepakat untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. Sedangkan kantor adalah tempat di mana suatu organisasi menyusun rencana, mengatasi jalannya rencana, menyerahkan wewenang kepada anggota organisasi, dan menjalankan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Orang-orang yang bekerja di kantor antara lain kepala kantor, petugas arsip, pembuat arsip, penerima tamu, dan petugas keuangan atau kasir. Oke, hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi perkantoran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.